Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini karena pagi hari ya teman-teman. Suasana pagi hari saya mau membuka warung sembako saya teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semuanya aktivitas keseharian saya dari mulai buka warung sembako sampai larut malam ya teman-teman. Dan apa saja yang saya kerjakan setiap hari. Dan ini kebetulan hari Jumat teman-teman ya, saya melaksanakan aktivitas di hari Jumat ya. Nih saya sudah masuk ke warung ya, sudah dibuka rollingnya ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita masuk ke dalam ya teman-teman. Kita beres-beres dulu ya teman-teman. Nih nyapu lantainya. Ini beresin bekas semalam juga ya. Ini enggak ada yang menggulung tikarnya semalam ya, mungkin capek langsung pulang pak suaminya ya. Kita nyapu dulu ya teman-teman, bereskan ini. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kita aktivitas seperti biasa di warung sembako ya teman-teman. Kali ini saya akan menggulung tikar dulu dan melanjutkan dengan beres-beres ya teman-teman, menyapu-nyapu lantai dan melayani pembeli juga ya teman-teman. Seperti biasa aktivitas ibu rumah tangga yang mempunyai usaha warung sembako ya teman-teman. Aktivitas rutin kita ya menjalani usaha dan pekerjaan di rumah ya teman-teman. Kita harus pandai membagi waktu, mengatur waktu untuk mengelola kedua-duanya ya teman-teman. Namanya perempuan itu harus serba bisa ya. Entah itu mengerjakan pekerjaan rumah ataupun kita mencari rezeki juga ya, membantu suami mengelola usaha warung sembako ini ya. Aktivitasnya seperti biasa ya teman-teman. Ini ada ibu cantik langganan saya sedang membeli minyak goreng dan bumbu-bumbu ya teman-teman, dan juga kerupuk mentah gitu. Ini suasana masih pagi ya, saya baru buka warung dan saya pun melanjutkan lagi aktivitas saya di warung sembako ya. Selain melayani pembeli ya, sambil nunggu pembeli kita merapikan juga barang-barang kita, membersihkannya dari debu-debu juga ya teman-teman. Menepuk-nepuk debu supaya debunya turun ya, kita sapukan, kita bersihkan dulu teman-teman ya. Nah seperti ini saya sapu-sapukan dulu ya teman-teman, dan lanjut kita menyapu lantai juga teman-teman ya. Ini si Ucrit ngikut-ngikut aja ya, ini kucing kesayangan, nggak mau jauh dari kaki saya teman-teman ya, selalu ngikutin aja kemanapun saya pergi ya, tapi di area rumah dan warung saja. Kalau keluar rumah, jauh dari rumah itu tidak mau ya, dia hanya ikut-ikut ke warung saja gitu. Ini saya melanjutkan lagi menyapu lantainya teman-teman ya. Namanya di warung ya, ada aja pekerjaan, apalagi di rumah nggak karuan juga pekerjaan, banyak sekali ya. Tapi beginilah ya kesibukan ibu-ibu rumah tangga ya yang mempunyai usaha warung sembako ya. Apalagi saya warungnya yang jauh dari rumah ya, tidak menyatu dengan rumah, jadi ekstra capek menurut saya ya. Nggak tahu juga sih, ya kita nikmatin saja, syukuri dan jalani aja teman-teman ya. Ya memang begitu keadaannya, harus bagaimana lagi ya. Ini masih alhamdulillah masih dekat jaraknya antara rumah dan warung ya teman-teman. Ini kita menyelesaikan dulu nyapu-nyapu gitu ya teman-teman, biar cepat selesai. Saya pun bolak-balik sambil melayani pembeli. Ini udah jam 7 teman-teman nih, kebetulan anak saya sudah datang ke warung dan mau membantu saya di warung ya teman-teman, dan dia itu minta dibikinkan nasi goreng ya teman-teman. Nanti saya pun akan pulang dulu membuatkan nasi goreng untuk dia. Ya kita pulang dulu teman-teman, kita ke rumah dulu ya, membuat nasi goreng kesukaan anak bujang ini. Nah ini saya sudah di rumah teman-teman ya. Saya mau menyiapkan juga, mau memasak air untuk bikin kopi untuk suami ya. Dan saya menyiapkan juga mau masak nasi. Ini saya lagi nyuci beras dulu teman-teman ya. Kita disambil-sambil nyuci beras gitu, mau masak nasi ya teman-teman. Karena kalau tidak buru-buru dikerjakan ya nanti ada pekerjaan lagi yang lainnya. Biasanya kalau tidak kesiangan saya memasak nasi itu sebelum berangkat ke warung teman-teman ya. Jadi kita itu udah ada nasi saat kita pulang ke rumah. Nah ini ada kolam juga, kolam kecil ya. Ini suami senang sekali memelihara ikan teman-teman ya. Jadi ada ikan gurame, ikan mas, ikan lele gitu di sini di kolam ini ya. Kolam yang kecil di lahan yang sempit ya teman-teman. Memanfaatkan lahan yang sempit sebagai hobi aja. Ini masak nasi teman-teman ya. Saya masak nasi pakai bawang putih biar sedap katanya gitu ya.
masakan jadul, masakan nasi jadul ala jadul ya. Ini saya masak nasi itu digini dulu teman-teman ya. Airnya itu diukur pakai ruas jari teman-teman ya. Siapa yang masih begini memasak nasi ngukur air pakai ruas jari ya. Ini pepatah ibu saya. Seperti itu ya, pepatah ibu baheula ya teman-teman. Ini dulu saya pernah nyalakan, ini hanya dicolokkan saja, tidak dicetrekan gini, jadi masih beras saya pulang itu ya teman-teman. Oke, lanjut, kita lagi mau bikinkan nasi goreng untuk anak bujang ya, yang sedang menjaga warungnya teman-teman. Tadi dia itu request nasi goreng, mama buatkan nasi goreng dong, katanya lapar gitu. Saya mau goreng telur dulu ya teman-teman di wajan keramat ini ya, wajan penuh kenangan nih teman-teman ya. Jangan dibully ya, perabotannya masih amburadul ya, seadanya ya, maklum ya teman-teman. Sederhana saja sih kalau saya itu ya, karena begini adanya ya, karena keadaan. Ini saya buatkan nasi goreng ya, dan ini ada bumbu-bumbu juga saya ceburkan di sini, masukkan di sini ya. Ini bumbu sambal aja teman-teman, sambal biasa ya saya campurkan. Ini air sudah mendidih teman-teman ya, sudah mengguplak-guplak. Saya mau membikinkan kopi dulu juga ya, untuk menyeduh kopi gitu, kopi hitam manis kesukaannya Pak suami teman-teman ya. Kita bikinkan supaya nanti udah dingin saat dia sudah ada di warung nanti ya. Nah, kita tutup dulu ya. Lanjut lagi ke nasi gorengnya teman-teman ya. Kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya, kecap dan garam, juga penyedap ya, kesukaan selera masing-masing. Ini udah matang nasi gorengnya teman-teman ya. Dan tambahkan timun juga ya, biar ada seger-seger dikit. Dan saya langsung mengantarnya untuk anak bujang saya ya. Saya mengantarkan nasi goreng pesanan ini ke warung ya teman-teman. Nih jaraknya lumayan ya, sekitar kelewat 2 rumah gitu dari rumah saya, antara warung dan rumah ya. Jadi saya tuh harus keluar dulu nih teman-teman, nganterin nasi gorengnya ya. Nasi goreng bos, nasi goreng bos. Nah, ini saya sudah di rumah lagi teman-teman ya, selesai mengantarkan nasi goreng. Saya pun kepikiran ada pisang di rumah nih, mau buat pisang goreng buat teman ngopi pagi Pak suami gitu ya. Nih kebetulan ada sisa terigu juga sedikit ya di rumah, lupa bawa dari tadi tuh ke warung bolak-balik, lupa bawa terigu ya teman-teman. Ini hanya menggunakan sedikit saja, saya tambahkan gula sedikit dan juga garam sedikit ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk seperti biasa deh gitu adonan tepung terigunya ya. Kita mau campurkan aja biar rata gitu. Nah, ini saya tuangkan juga di minyak, di wajan minyaknya ya teman-teman, untuk supaya lebih cepat panas gitu. Ini pisangnya teman-teman ya, pisang uli hanya 1 sisir saja nih, tapi lumayan sih pisangnya udah matang di pohon. Lumayan tua juga pisangnya ya, pisang uli. Kalau di kampung tuh namanya pisang apa ya, pisang lilin kalau di saya itu namanya ya. Kalau di daerah teman-teman ini pisang apa namanya ya, jenis ini bisa digoreng juga, bisa direbus, bisa dikukus. Ini saya mau goreng aja nih, mau goreng beberapa biji aja biar nggak kebanyakan ya, hanya untuk teman ngopi saja teman-teman, supaya ada hangat-hangatnya gitu pagi-pagi ya, buat teman ngopi, teman ngeteh gitu. Sebelum saya beraktivitas yang lain, kita siapkan juga sarapan untuk suami dan anak bujang saya tuh teman-teman ya. Mungkin yang punya anak kecil tuh lebih repot dari saya ya teman-teman, apalagi saya ini mondar-mandir ke warung, ke rumah, ke warung, ke rumah gitu ya. Ini pisangnya udah matang teman-teman ya, udah matang 5 biji. Udah digoreng 5 biji. Nah, ini saya sudah siapkan untuk suami ya. Ada kopi, ada air putih juga, ada pisang goreng, ada juga untuk teman ngopinya ya pagi-pagi gitu. Nih seperti ini teman-teman ya, ngopi pagi Pak suami saya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Dan saya pun lanjut lagi mau ini teman-teman ya, menyiapkan nanti siang gitu. Dan saya pun mau sarapan dulu teman-teman sebelum beraktivitas lainnya ya. Kita cicipin dulu ya pisang gorengnya ya, seperti apa rasanya. Rasanya enak banget teman-teman, manis-manis gitu ya, ada kriuk-kriuknya ya. Sambil duduk santai dulu sejenak ya, menikmati pisang goreng hangat sambil lihat ikan teman-teman ya. Kalau di kampung saya itu pisang yang digoreng ya. Kalau di sini itu di daerah Bekasi, pisang itu ya pisang mentah ya gitu ya. Kalau di saya itu yang mentah itu namanya cau, kalau yang digoreng namanya baru pisang ya teman-teman.
Ini ada teman saya menyapa ya. Dan saya pun lanjut menghangatkan sayur teman-teman ya. Kebetulan masih ada sayur sop ayam yang kemarin sore saya buat ya. Ini saya hangatkan aja biar nggak terlalu repot pagi-pagi ini ya. Saya masih ada beberapa potong juga untuk sarapan saya teman-teman. Nah ini nasinya udah matang juga nih. Saya mau makan duluan teman-teman ya. Mohon maaf nih, mau sarapan pagi sebelum beraktivitas ya. Kebetulan hari ini ada jadwal pengajian rutin ya di belakang rumah, di rumahnya Bu Haji. Saya mau ikutan gabung mumpung sempet ya, mumpung ada yang jaga warungnya. Sarapan itu penting ya. Ini ada sayurnya juga sedikit aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan teman-teman ya, sarapan pagi sebelum melanjutkan aktivitas di warung sembako ya teman-teman. Dan ini sarapannya lumayan sih menghangatkan aja teman-teman ya. Kalau sarapan tuh nggak usah banyak-banyak dulu, sedikit aja dulu ya teman-teman. Kalau makan siang itu baru saya makan banyak banget banyak banget. Ini pun sudah banyak teman-teman ya. Nah ini sudah selesai sarapannya ya. Dan masakan pun yang mudah-mudah saja. Nah lanjut lagi teman-teman, saya ke warung ya. Setelah mandi dan beberes di rumah tadi itu, saya lanjut lagi ke warung untuk melihat anak bujang saya di warung seperti apa. Mumpung sempat, mumpung sehat, di warung ada yang nungguin. Kita belajar ngaji. Basah habis wudhu ya. Ini ada orang ganteng lagi nunggu warung. Kita tinggalkan dulu warungnya. Aduh, meruruh. Oke teman-teman, kita ke belakang ya, ke rumah Bu Haji. Saya mau belajar ngaji ya, di belakang warung teman-teman ya. Ini suasana di warung sembako seperti ini. Ada juga yang tadi lagi membeli ya. Ada juga ini truk sampah lagi mengangkut sampah ya teman-teman. Ini kebetulan pas harinya, jadwalnya dia ngangkut sampah teman-teman ya. Jadi saya mau ke rumah Bu Haji ya. Ini sudah berkumpul beberapa orang teman saya mengaji di sini ya. Kita mau lanjut ngaji bareng di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan ma'asina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Jangan digangguin dulu ya sampai 10 hari. Ya malu nas. Asam siap. Ya malu lu-nya dulu. Oh, lu-nya matodi. Nas asam siap. Alhamdulillah sudah selesai belajar ngajinya ya. Tadi tuh belajar ngaji, pembacaan surat Al-Kahfi dan juga mengenal huruf dan tajwidnya ya teman-teman. Baru belajar aja kita ini ya. Jangan dibully ya. Itulah teman-teman keseharian saya di warung sembako dan di rumah ya. Ada beberapa kegiatan saya yang saya ikuti kalau saya tuh sempet dan merasa bisa ya mengatur waktunya. Dan memang di warung sembako ada yang menunggu gitu ya teman-teman. Saya pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak nih acara pengajian ini ya, sesempatnya dan adanya waktunya gitu teman-teman ya. Ini saya mau melanjutkan lagi kegiatan saya di warung sembako ya. Ini saya mau memotong-motong sabun cair teman-teman ya, memotong sabun cair untuk jualan kita di warung sembako ya. Nah begitulah ya teman-teman kegiatan saya sehari-hari di warung sembako ya. Ini pas waktunya hari Jumat
ada acara pengajian. Jadi itulah ya kegiatan saya. Ini semoga menjadi jawaban untuk teman-teman yang kemarin menanyakan aktivitas saya di rumah dan di warung ya, bagaimana cara mengatur waktunya dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaannya. Ini belum saya share semuanya ya teman-teman. Ini hanya sebagian kecil saja kegiatan saya di rumah dan di warung sembako ya. Semoga ini jadi jawaban juga ya. Mohon maaf nih, jangan dibully ya. Ini konten sederhana saja, konten keseharian ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.